Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Arif Rahman dari kelas 07 TPLP 003. Di sini saya akan membahas PPT saya mengenai arsitek dan organisasi komputer. Nah, di sini arsitektur dan organisasi komputer. Daftar isinya ada pendahuluan dan konsep dasar, yaitu definisi sejarah perkembangan komputer. Yang kedua, komponen utama komputer. Ada CPU, memori, I/O, bus system. Yang ketiga, ada arsitektur CPU. Ada ALU, CU, register, pipeline. Yang keempat, hierarki memori, yaitu ada change, RAM, ROM, storage. Yang kelima, ada sistem bus dan I/O, yaitu ada data bus, address bus, control bus. Yang keenam, ada instruksi dan ensemble. Ada set instruksi RISC versus CISC. Yang ketujuh, ada arsitektur modern, yaitu ada multicore, GPU, dan cloud computing. Nah, apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer adalah atribut sistem yang terlihat oleh programmer, set instruksi, jumlah bit, mekanisme I/O, dan teknik pengalamatan memori. Apa itu organisasi komputer? Organisasi komputer itu adalah unit operasional dan interkoneksi yang mewujudkan spesifikasi arsitektur, sinyal kontrol, interface, teknologi memori. Di sini ada perbedaan utama, yaitu ada aspek arsitektur organisasi. Aspeknya itu adalah fokus, contoh, dan kompatibilitas. Arsitektur fokusnya adalah desain logis, dan organisasinya implementasi fisik. Kalau yang arsitektur contohnya itu set instruksi ya, dan organisasinya rangkaian kontrol. Yang ketiga, kompatibilitas arsitekturnya tetap sama, tetapi organisasinya bisa berbeda. Nah, sini ada sejarah perkembangan komputer dari 1940-an ya. Ini ada Gen 1 paket tabung, vakum, ENIAC. Yang 1950-an Gen 2, transistor, lebih kecil dan hemat energi. 1960-an itu Gen 3, sirkuit terpadu atau IC. 1970-an itu Gen 4, mikroprosesor Intel 4004. Yang kini itu Gen 5, AI, quantum, multicore. Dan sini ada memori ya. Memori itu ada RAM atau volatile dan ROM non volatile. Cache memory, virtual memory. Ini nyambung ke CPU. Ini bus ya. CPU itu ada control unit atau CU, arithmetic logic unit atau ALU, dan register. Dan sini nyambung lagi perangkat I/O. Di situ ada keyboard, mouse, monitor, printer, hard disk, SSD, dan network card. Sistem bus itu atau tembus itu ya, itu adalah data bus, address bus, dan control bus. Control unit itu adalah mengambil, mendekode, dan mengeksekusi instruksi mengendalikan aliran data antar komponen CPU. ALU itu arithmetic logic unit, adalah melakukan operasi matematika atau seperti tambah, pengurangan, perkalian, pembagian. Dan operasi logika itu adalah AND or NOT SOR.
Register adalah memori sangat cepat di dalam CPU, PC atau program counter, IR, MAR, MNDR, akumulator. Dan yang terakhir change CPU, itu adalah L1, L2, L3. Change menyimpan data atau instruksi yang sering diakses untuk mempercepat eksekusi. Di sini ada 5 tahap ya, 5 tahap CPU pipeline. Itu ada fetch atau IF, decode, ID, execute atau X, memory atau mem, dan write back atau WB. Faktor performa CPU, itu ada clock speed, frekuensi kerja CPU atau GHz, ada IPC, instruction per clock cycle, ada cores, jumlah inti pemrosesan paralel, ada chipset, kapasitas memori on chip, ada bus width, lebar jalur data atau 32 bit atau 64 bit ya. Nah, ini ada hierarki memori ya. Di sini ada yang cepat dan mahal, dan lambat dan murah. Biasanya yang cepat dan mahal itu register CPU itu sampai kurang dari 1 KB dari register CPU, itu kurang dari 1 NS. Kalau ini change L1 atau L2, L3 itu ada KB sampai MB atau 1 sampai 10 NS. Ada RAM dan memori itu per GB atau 100 NS. SSD atau flash itu TB atau 100 ini ya NS. HDD atau magnetic disk itu ada TB plus atau 10 MS. Optical tab itu tidak terbatas atau detik. Ini yang cepat dan mahal, yang ini ada lambat dan murah. Oke. Di sini ada jenis-jenis bus, yaitu data bus. Arahnya itu 2 arah ya, lebarnya 8 atau 16 atau 32 atau 64 bit. Itu bisa mentransfer data antara CPU, memori, dan I/O. 2 address bus. Address bus itu arahnya satu arah aja. Lebarnya ada 16 atau 32 atau 64 bit. Yaitu menentukan alamat memori yang akan diakses oleh CPU. Yang ketiga control bus. Arahnya adalah 2 arah juga, seperti data bus ya. Lebarnya beragam sinyal, membawa sinyal kontrol seperti read, write, interrupt, dan clock. Metode transfer data atau I/O. Data I/O. Programmer I/O itu adalah CPU terus yaitu ada programmer I/O, yaitu CPU terus memeriksa status perangkat I/O atau polling ya. Sederhana namun boros sumber daya CPU. Yang kedua itu DMA atau Direct Memory Access, yaitu transfer data langsung antara memori dan I/O tanpa CPU, sangat efisien untuk mendata besar. Yang ketiga itu ada interrupt driven I/O, yaitu perangkat I/O mengirim sinyal interrupt ke CPU saat siap, lebih efisien dari polling ya. Yang keempat itu channel I/O, prosesor I/O khusus mengelola operasi I/O secara mandiri, digunakan di mainframe. Nah, sini ada set instruksi RISC versus CISC. Oke, di sini ada RISC versus CISC. RISC itu Reduced Instruction Set Computer. Ada sedikit, yaitu sedikit, sederhana, dan fixed leg. Yang CISC itu Complex Instruction Set Computer, yaitu banyak kompleks dan variabel X. Yang RISC itu satu siklus clock per instruksi. Yang CISC itu eksekusinya itu beberapa siklus clock.
Yang RISC itu banyak register general purpose, yang register CISC itu lebih sedikit register. Kalau memori RISC itu ada load atau storage arsitektur. Kalau memori CISC itu operasi langsung ke memori ya. Kalau pipeline RISC itu sangat efisien. Kalau pipeline CISC itu sangat lebih sulit di pipeline. Contoh RISC itu seperti ARM, MIPS, RISC-V, PowerPC. Contoh CISC itu Intel x86, x86 sampai 64 AMD. Oke, ini instruksi RISC itu sedikit sederhana, fixed-left. Instruksi CISC itu ada banyak kompleks dan variabel Lex. Oke. Multicore dan minicore, yaitu prosesor modern memiliki 2 sampai 128 plus inti. Setiap inti dapat menjalankan thread independen, contoh Intel Core i9 atau 24 core, AMD Ryzen 9 atau 16 core. GPU arsitektur, GPU itu memiliki ribuan core kecil untuk komputasi paralel masif, ideal untuk rendering grafis AI atau ML dan komputasi ilmiah. Nvidia CUDA atau AMD ROG. Okay. SIM atau vector SIM dan vector processing, yaitu ada single instruction, multiple data. Satu instruksi memproses banyak data sekaligus. Digunakan dalam SEE, EAX, ARM Neon untuk multimedia dan AI. Kalau EOC itu ada GPU, CPU, NPU, RAM. Modern dalam satu chip, hemat daya untuk para perangkat. Contoh Apple M series, Qualcomm, Snapdragon, MediaTek, Dimensity. Tren masa depannya yaitu quantum computing, neuromorphic chip, photonic computing, in-memory computing, RISC-V, OpenISA. Oke. Nah, sini ada kesimpulannya ya. Kesimpulan itu arsitek komputer mendefinisikan cara sistem dirancang secara logis, sedangkan organisasi komputer menggambarkan implementasi fisiknya. Yang kedua itu CPU sebagai otak komputer terdiri dari CPU, ALU, dan register. Pipeline meningkatkan throughput dengan eksekusi paralel tahap instruksi. Yang ketiga hierarki memori menyeimbangkan kecepatan dan biaya register, change, RAM, storage sesuai prinsip lokalitas. Yang keempat itu RISC fokus pada instruksi sederhana dan cepat atau ARM RISC-V, sedangkan CISC x86 menawarkan instruksi kompleks yang kaya fitur. Yang kelima itu tren modern, multicore, GPU, SoC, dan masa depan, quantum computing dan neuromorphic untuk komputasi generasi berikutnya. Oke. Nah, di sini kita jelasin lagi ya hierarki memorinya tuh. Di sini ada yang lambat dan murah. Kenapa bisa lambat dan murah? Karena optical atau tape itu bisa tidak terbatas atau dia tuh detik. Dan HDD magnetic disk itu biasanya TB plus dan 10 ms doang ya. Kalau yang cepat dan mahal itu seperti register dan CPU itu lebih dari register CPU ya, 1 KB atau 1 NS. Dan change L1 atau L2 L3 itu KB sampai MB